Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Selasa 3 Juni 2025. Sari Berita. Pemkab ND siapkan 450 titik FSAT untuk mengatasi ketersediaan jaringan internet bagi sekolah di pelosok. 52 PMI non-prosedural asal NTT kembali dipulangkan dari Malaysia. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Tanggapi keluhan tenaga pendidik di pelosok terkait ketersediaan jaringan internet, Dinas Kominfo Kabupaten ND telah melakukan pengajuan bantuan FSAT untuk 450 titik Kementerian Komdiji. Laporan Nikolaus Makumeli. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten ND, Maria Yasinta Wongasare STMSC kepada RRI Senin 2 Juni 2025. Dirinya mengakui bahwa khusus untuk wilayah Kecamatan Dona Timur hingga saat ini belum ada bantuan internet baik dari BTS maupun BTS Viset dari Kementerian Komdigi, sehingga beberapa sekolah termasuk di SMP Negeri Roga masih mengalami berbagai kendala dalam mengakses informasi maupun dalam pelaksanaan ujian. Dirinya menegaskan terkait persoalan tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten ND terus berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi agar di tahun 2025 ini dapat direalisasikan usulan bantuan Viset untuk 450 titik. Kecamatan Dona Timur secara keseluruhan memang sampai dengan saat ini belum ada bantuan internet, baik itu bantuan BTS maupun BTS itu Tower BTS maupun Visat, BTS Visat. Nah, BTS Visat ini yang memang secara khusus diberikan atau dibantu oleh Kementerian Kominfo dulu, sekarang itu Kementerian Komunikasi Digital. Jadi sebenarnya dari tahun 2019 melalui Dinas Kominfo Kabupaten ND kami telah mengusulkan bantuan Visat ini untuk 450 titik. Itu hampir semua sekolah kami usulkan. Ya, kami usulkan itu kepada pihak Bakti Komdiji, Kemenkomdiji, itu melalui aplikasi itu kami usulkan, kami berkoordinasi dengan pihak Dinas P&K untuk pemasangan, itu biasanya pemasangan pihak ketiga, tapi kita berkoordinasi terkait sekolah-sekolah mana yang mendapat bantuan Visat tersebut. Visat itu internet yang khusus untuk dipakai di sekolah tersebut untuk kegiatan ujian dan lain sebagainya. Jadi memang di Kecamatan Dona Timur itu akan menjadi perhatian khusus bagi kami. Kami sudah mengusulkan. Dijelaskan Yasinta, Viset adalah stasiun penerima sinyal dan pengirim data ke satelit dan hanya bisa dimanfaatkan untuk mengakses informasi melalui internet, dan hal tersebut sangat cocok untuk di sekolah-sekolah yang berada di pelosok. Ketersediaan jaringan internet di wilayah pelosok masih menjadi tantangan meskipun ada upaya dalam meningkatkan pemerataan. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Sebanyak 52 pekerja migran Indonesia non-prosedural ASEAN-NTT kembali dipulangkan dari Malaysia melalui kerjasama antara KBRI Kuala Lumpur dan BP3MI NTT. Laporan Lady Badin.
Para PMI yang dipulangkan tanpa dokumen resmi tersebut mayoritas berasal dari daerah Malaka, Lembata, Flores Timur, dan Alor. Pemulangan dilakukan pada 29 Mei 2025 melalui jalur Nunukan Makassar, kemudian difasilitasi oleh BP3MI hingga ke daerah asal masing-masing. Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamidah, menjelaskan bahwa para PMI tersebut sebagian besar adalah warga yang telah menetap lama di Malaysia, bahkan terdapat anak-anak yang lahir di sana tanpa dokumen perkawinan orang tua. Dijelaskan Suratmi, Malaysia menjadi negara tujuan utama PMI ilegal asal NTT karena tidak menerapkan standar kompetensi kerja seperti negara lain. Gaji tinggi di sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga yang bisa mencapai 6 juta rupiah per bulan menjadi salah satu faktor pendukung utama. Kemarin di tanggal 29 kami memulangkan 52 orang PMI kita asal NTT dengan dewasa 33 orang, anak 19 orang. Dan anak itu semua lahir di Malaysia dan tanpa dokumen perkawinan. Bagi hukumnya mereka itu WNI. Kalau PMI kan berarti warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri dengan kontrak kerja kan atas waktu tertentu. Tapi ini hitungnya sebenarnya sudah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri karena ada yang paling tertua umurnya itu 85 tahun. Meskipun BP3MI telah melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga agama, serta aparat hukum, namun kasus PMI non-prosedural masih terus terjadi. Suratmi juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam menggunakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat sehingga migrasi ilegal dapat ditekan. Dalam upaya pemberantasan sindikat pengiriman PMI ilegal, BP3MI NTT selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum saat menemukan indikasi pelanggaran. Selain itu, BP3MI juga menyediakan program reintegrasi meskipun masih terbatas karena luasnya wilayah NTT. Kami BP3MI Nusa Tenggara Timur itu sifatnya kolaboratif. Kami adalah instansi vertikal yang merupakan mitra dari Pemda Nusa Tenggara Timur. Kami selalu berkolaborasi dengan Pemda di NTT, MOU terkait pelindungan. Kami juga MOU dengan gereja, dengan penegak hukum. Karena jujur aja NTT ini kepulauan Kak, 1.129 pulau, 15 bandara, 14 pelabuhan laut, 3.336 desa Kak. Bagi kami, topografi yang begitu luas sulit ketika kita bekerja sendiri Kak. Supaya semua informasi ini tersampaikan, kami selalu kuat berkolaborasi Kak, baik pemerintah maupun lembaga keagamaan. Suratmi juga menghimbau masyarakat NTT untuk tidak mudah percaya pada iming-iming kerja di luar negeri tanpa prosedur yang jelas. RRI ND Lady Badin melaporkan. Bea Cukai Labuan Bajo komit berantas peredaran rokok ilegal. Laporan Epi Wahab. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo berkomitmen bersama instansi terkait yakni TNI Polri, pemerintah daerah Manggarai Barat melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikatakan langsung Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Labuan Bajo, Fatur Rahman, kepada media. Yang kami miliki, kami bersinergi dengan seluruh instansi yang ada di instansi pemerintahan, baik itu TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Kepolisian, Satpol PP di masing-masing kabupaten, maupun minta dukungan dari teman-teman kejaksaan untuk mengawal pemberantasan rokok ilegal. Diketahui sebelumnya, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi secara resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan Rokok Ilegal dalam rapat yang digelar di ruang rapat Bupati Manggarai Barat pada 13 Maret 2025 lalu. Lalu kemudian penyeludupan peredaran berbagai jenis merek rokok ilegal sebanyak 80.000 batang pada 27 Mei 2025 lalu dalam sebuah truk ekspedisi menggunakan KM Mila dengan rute Surabaya Labuan Bajo berhasil digagalkan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Labuan Bajo. Tentu diharapkan komitmen dalam memberantas peredaran rokok ilegal ini tidak hanya menjadi atensi bagi instansi terkait, tetapi juga bagi masyarakat. Mengetahui bahayanya rokok ilegal jika marak beredar di tengah masyarakat yang selain merugikan negara juga berdampak buruk pada kesehatan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Gerakan Wisata Bersih GWB resmi diluncurkan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Senin 2 Juni 2025. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata RI sebagai upaya menciptakan destinasi wisata yang bersih, berkelanjutan, dan ramah wisatawan. Laporan Rovinus Bula. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Noldi Pelelokila menyampaikan bahwa Gerakan Wisata Bersih merupakan program strategis nasional. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pelaku usaha wisatawan dan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lokasi wisata. Ia menjelaskan kegiatan ini dikoordinasikan langsung oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Peluncuran Gerakan Wisata Bersih di Ende merupakan hasil kolaborasi intensif Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores bersama seluruh kabupaten di wilayah Flores. Ia menjelaskan bahwa Gerakan Wisata Bersih merupakan implementasi dari nilai-nilai Sabta Pesona, terutama aspek kebersihan dan keramatamahan. Menurutnya, destinasi wisata tidak akan menarik bila tidak bersih dan ramah terhadap pengunjung. Seindah apapun panorama yang kita miliki, tanpa kebersihan dan hospitality, wisatawan tidak tertarik untuk datang. Yang perlu dijaga oleh masyarakat ini pertama, kita harus menjaga kebersihan di setiap destinasi. Menjaga kebersihan itu penting supaya apa? Tempat ini tetap indah. Terus yang berikut adalah, mari kita harus belajar untuk apa? Beramah tamah. Ya, hospitality. Itu adalah bagian daripada daya tarik wisata. Ya, kita harus membuat ya. Ende ini Tuhan berkati tempat yang sangat indah. Ini pemandangan tidak ada yang tidak indah di Ende ini. Tinggal bagaimana kita kemasnya menjadi suatu daya tarik. Tentu dukungan-dukungan masyarakat. Membangun pariwisata tidak bisa hanya oleh pemerintah daerah atau segelintir orang, tetapi harus pemerintah, masyarakat, semua kelompok itu sudah harus bersatu membangun pariwisata. Ia juga menyoroti posisi penting Kabupaten Ende dalam peta pariwisata NTT. Menurutnya, Kelimutu bahkan menjadi salah satu ikon wisata pertama yang memperkenalkan NTT ke dunia luar. Ende mempunyai kekuatan wisata yang lengkap dari alam sampai budaya. Ia menilai potensi ini belum sepenuhnya tergarap dan bisa menjadi pendorong utama ekonomi lokal bila dikembangkan secara optimal. Ia menekankan bahwa masyarakat memegang peran sentral dalam menjaga kebersihan destinasi wisata. Selain itu, keramatamahan masyarakat juga menjadi magnet penting bagi para wisatawan. RRI Ende Rovinus Vula melaporkan. Tim sepak bola kebanggaan Kabupaten Lembata, Persebata Lembata, bersiap melangkah ke ajang Liga 3 Nasional usai menorehkan prestasi di level regional. Persiapan menuju kompetisi tingkat nasional kini tengah dimatangkan oleh manajemen dan pihak terkait. Laporan Su Imam. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Apolona Rismayan mengatakan pemusatan latihan atau training camp TC akan digelar pada pertengahan atau akhir Juni 2025. Seluruh kegiatan persiapan akan dipusatkan di Kupang yang juga akan menjadi home base bagi tim Persebata selama berlaga di Liga 3 Nasional. Dijelaskan, langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Lembata dalam mendukung kemajuan sepak bola daerah. Selain dari sisi teknis, pembinaan mental dan fisik para pemain juga akan menjadi prioritas dalam TC kali ini. Jadi kita home base kita pakai di Stadion Opoi Kupang. Pak Gubernur sendiri punya perhatian yang sangat luar biasa sehingga beliau juga sudah memastikan Stadion Opoi Kupang itu menjadi stadion yang standar sesuai dengan aturan PSSI. Apolonaris menambahkan, pihaknya berharap dukungan masyarakat Lembata tetap mengalir untuk Persebata. Ini bukan hanya perjuangan tim, tapi kebanggaan seluruh masyarakat Lembata. Dengan semangat dan persiapan yang matang, Persebata Lembata optimis tampil maksimal dan membawa nama daerah ke kancah nasional. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Selasa 3 Juni 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.